dari Geek Farm mereka punya 2 scaling. Dan 1 pick terhadap EXP mereka yang kita bisa bilang early nggak terlalu kuat banget. Tapi kalau dapetin snowball, dia nggak harus sampai late game. Ini butuh jungle yang punya early damage. Dia nggak bisa nih, jungle-nya juga harus bermain di scaling profesional. Gak Ini bisa terlalu yang lama. Hayabusa gitu. Atau satu hero powernya Make It, Suyo. Suyo or Joy? Iyo. Aku Suyo tuh or kalau Joy? kalau Make It, Suyo. Suyo, Profesor. Make Dalam It, ya. dalam kondisi seperti ini aku malah lebih suka kayak modelan alpha gitu sih. Alpha, tetap secure fighter ya, ya. secure buat turtle objektif aja. Pokoknya hero yang bener-bener bisa menangin retry di early game karena kebetulan lawannya Fanny. Oke, Jadi biar nanti Moskovnya tetap bisa snowball pelan-pelan. oke. Apa jangan-jangan nanti tiba-tiba akan ada perubahan kondisinya di mana ada 1 hero untuk roamer yang belum di ban. Tapi sebenarnya ini bukan hero roamer, ini hero EXP. Tapi chance-nya bisa ditaruh di roamer. Arlot. Arlot belum ditutup sih. Dan aku merasa Arlot sama Akai paling memungkinkan untuk diambil sama Geek di posisi seperti ini. Karena Itu yang aku maksud. ya, dynamic banget untuk kombonya. Ditambah lagi buat sekarang dengan kehadiran dari Glue. Jadi mana Glue-nya ini kan juga bakal nge-follow chain CC-nya. Oke, Chow. kayaknya Wow. lebih ke arah Chow untuk di roam. Berarti mereka pick over. Untung aja mereka pick Parsha, Ul. Ya. Kalau mereka nggak pick Parsha, aku mau pertanyakan, sumber deal damage-nya dari mana? Ya, untungnya follow up-nya ada ya. Untung untuk saat ini. Berarti kalau misalnya seperti ini, karena Joy pertama udah ditutup, aku lebih suka Suyo seperti kata Ul. Oke, Dia punya damage early. oke. Kalau kita ngomong cuma kita sempitkan karena 2 itu. Fanny untuk Kabuki atau Joe, aku Joe. Soalnya juga kalau bicara fighter masih sangat available ya, karena untuk lane jauhnya juga masih ada Moskov, nggak perlu yang harus mengandalkan assassin juga, tapi Poveus terlebih dahulu. Ya, Berani banget ya Aran ya. karena kita udah lihat juga Cici dari awal, Ya, udah pasti sudah ditutup biar tidak ada yang mengganggu. Ya tapi Aran lawan pengen match-up-nya bebas. Glue ini masalahnya mungkin yang akan dihadapi sama Aran. Cloud. Wow. Blazing Duet from Kabuki. Kembali lagi dapatkan Hayabusa. 2 hero farming ya. Berarti ini menandakan kalau misalkan Geek Farm akan mengambil resiko tersebut dan bermain dengan late game. Berarti rotasinya bukan di tengah. Rotasinya dia akan sama EXP, Profesor. Pasti. Ini karena Glue ya. Glue menang matchup juga lumayan lawan Poveus di early game. Tinggal gimana cara nanti Poveusnya yang menghalau Hayabusanya biar masuk dalam setup. Oke, by draft, Aul. Aku ke Liquid. Liquid. Profesor Aku kami. Geek Farm. Geek Farm. Oh, Oke. kita bakal melihat apakah akan ada debut manis dari Kabuki featuring Youngblood atau bahkan The Monster Maker Paloiski bersama dengan Kingslayer-nya akan menumbangkan Team Liquid. So, Happy Arena, mana tepuk tangannya? Apple Arena sudah bergetar. Ini saja kita menuju to the land of town. Let's go! Pembuktian kembali para Youngblood dan juga veteran yang kembali lagi. Cloud versus Moskov. Wah, Wah, enak banget ya. Nafas ngekes sambil nafas tuh enak banget. Nah, kita ngomongin tadi ya, Godland matchup yang tadi Iya. di-mention sama Owl, Cloud lawan Moskov. Mungkin agak sedikit lebih menguntungkan bagi Moskovnya karena dari sisi manapun Spin of Mystery ngedorong Cloudnya sehingga Cloudnya terkena freeze terhadap minion, nggak dapetin last hit, itu bakal menguntungkan Kenziski. Tapi yang aku suka sih kondisi dari Gops dia dengan power glue-nya Ule. Karena memang kayak bener-bener megangin banget arannya ya. Karena kayaknya sekarang EXP sangat-sangat impactful, apalagi di setup turtle pertama. Dan bahkan kalau aku bilang impactful, kalau nggak karena EXP yang menang dan dia bisa menangkan rotasi mid lane-nya, jujur, bot lane tuh tersiksa banget. Ya udah pasti ya. Sebagai saya pemain god laner feeder, itu tersiksa banget. Ya, EXP sangat connecting juga dengan adanya setup di area turtle-nya. Kalau ngomongin emblem, basic common ya untuk glue-nya. Gops ditambah lagi dengan ada Tenacity, dia bakal sangat super duper strong nanti di late game-nya juga. Oh, purple-nya bakal coba di-engage para pasukan dari tim Geek Farm. Mereka kehilangan purple-nya kah? Tapi di depan sana para pasukan dari tim Liquid berhasil mencuri satu purple buff yang sangat mahal dari Makids. Ini yang mungkin kita pertanyakan. Kenapa memaksakan keadaan menuju ke arah scaling hero juga? Waduh, ini bahaya banget sih. Make It kehilangan purple buff pertamanya, Prof. Ini bakal patah banget pattern farmingnya. Udah pasti ya, dan akan sangat mudah sekali untuk Joe sebagai Fanny mendapatkan turtle pertama, ditambah lagi dengan level 5 yang lebih mudah juga.
Even make it dia belum dapatkan shadow kill. Oh my god, terlalu jauh untuk head to head Turtle yang pertama. Jauh banget. Walaupun kita ngomong kondisi Fanny bakal punya purple yang diambil terlebih dahulu sebelum ke arah Turtle. Tapi lihat, ini benar-benar perbandingan yang sangat jauh. Ngomongin Karabaksha di early game, untuk saat ini belum ada yang bisa nunggangi dia. Ini Widdy bakal bebas banget untuk zoning out tuh. Dan PR ya, apalagi di belakangnya Widdy ini ada Yeheskiel yang bisa memberikan continuous damage secara konstan, Prof. Ya. Gak harus punya item. Tapi di depan sana Gob sudah berada di level 4. Mencoba untuk melakukan zoning out, apakah akan dilakukan. Tapi Fanny berhasil mendapatkan Turtle yang pertama itu agak cukup jarang. Tapi dengan ada Widdy terperangkap satu poin kill dapat Silicon. First blood di tangan Kickfab. Membalikan kembali keadaan sudah dipegang oleh tim Liquid. Permasukan dari tim Kickfab. Akhirnya Gobs kembali menangkap Aran. Sayangnya Flicker membuat Gobs tertahan di depan sana. Masih coba ditahan. Poking damage yang terjadi. Mundur ke belakang. Joe terbit. Tapi nampaknya permasukan dari tim Kickfab. Mereka bakal membuat Gobs menjadi tumbal. Apakah ada pertukaran? Karena retribution dari Joe masih ada. Retribution from Joe. A takeover. Turtle berhasil mendapatkan Turtle pertama dan bakal kehilangan make it. 3 point kill dari Liquid. Wow, keuntungan besar untuk tim Liquid ID. Mereka dapetin point kill, mereka dapetin Turtle juga, kontes yang akhirnya dimenangkan secara level juga oleh Joe dengan on point, Profesor KB. Iya, kita bisa melihat juga ya bagaimana targeting yang dari tadi terjadi. Dan terutama ketika Gobsnya tumbang terlebih dahulu. Wait. English caster. No Liquid for this time. Oke. Lihat tuh Elflagan berikan Winnie. Berhasil melakukan satu point kill. Satu point kill yang sangat mahal dari Kabuki. Masih punya Purify. Tapi kalau misalnya kita coba tarik ulur ya. Ini Liquid selalu punya potensial terhadap god laner mereka. Tapi nggak pure marksman. Nggak pure marksman. Sadar gak? Ada Ruby waktu itu. Kabuki juga dengan Yuzongnya pernah bersinar. Karena playstyle juga nggak sih? Kayak Iya. pasti mereka tuh ada strat bawa Yushin, makanya sangat besar kemungkinan mereka akan bermain dengan metode seperti itu. Dan wow, Yeheskiel item pertama langsung Sky Piercers loh. Langsung. Oh mungkin karena tadi ya snowballing di early game-nya ketika Widdy mendapatkan purple buff. Itu menandakan kalau mereka harus benar-benar bisa menangkan early game-nya. Dan juga life band effect dari Tortoise Poison ini juga menolong sedikit ya. Jadi nggak perlu glowing one mungkin Nggak untuk perlu. item pertama. Betul banget. Iya. Tapi ya mungkin minim damage aja. Tapi untuk ngomongin eksekusi, Yeheskiel bakal punya hal tersebut dengan efek dari Sky Pierce. Ya ini salah satu mid laner caster kita juga suka kalau misalnya KB pakai Baksha itu alasannya. Jadi lim ya, jadi dia nggak harus bikin glowing one ya. Ya, saya emang terpaksa aja sebenarnya. Oke. Mengalah ya. Mengalah. Oke, ngomongin ke arah 800 gold yang terkejar ternyata kali ini. Ya, jadi udah terlihat bagaimana dari tim Liquid ID ya mereka coba untuk memaintain keunggulan yang sudah mereka miliki dan Joe-nya juga cukup free nih Prof untuk farming. Tapi nampaknya tidak akan tinggal diam. Flicker yang digunakan Gobs menandakan tidak ada zoning out dengan surprise take di arah bottom Turtle. Ini udah pasti bakal jadi keuntungan buat Aran ya. Dia yang bakal bisa untuk mengendalikan setup turtle-nya seperti apa. Semenjak Gobsnya nggak ada flicker juga sekarang. Ya, kali ini mereka mencoba untuk melakukan takeover terhadap Turtle kembali. Fanny dengan 2 Turtle yang pertama. Itu menjadi sebuah masalah. Dan besar Retribution! What the monster from Kickfab! Dibalaskan dengan Steel Turtle yang sangat manis. Tapi pertaruhannya menuju ke arah Powerful Buff. Maka coba dilepaskan, tidak ada Retribution kembali. Joe kali ini nampaknya setidaknya at least Purple-nya di takeover. Iya dan bahkan ini menjadi keuntungan Geekfam karena mereka meninggalkan Kenziski di area top lane sehingga ada satu outer turret yang berhasil untuk didapetin. Ini nge-boost banget gold lane dari Geekfam. Dan udah pasti ada perbedaan sedikit ya dari Kabuki dan juga dari Kenziski. Karena Kenziski sekarang udah bergerak ke area mid lane. Oke, Gobs, no flicker for this time. Apoy mencoba untuk melakukan cover di arah bottom lane. Menyelamatkan satu buah turret. Mereka tidak mau power split push dari Kabuki ini akan nyala. Karena kondisi satu-satunya dari Geekfam yang diuntungkan adalah dia dari gold lanernya. Berhasil dapetin turret di atas. Iya ini nge-boost banget ya dan akhirnya sedikit mengejar ketertinggalan yang sedang dialami. Tapi satu pencurian tadi begitu baik sih. Apalagi dalam keadaan make it-nya under level. Oke, Widdy masih coba ditahan di depan sana. Tapi untuk ngomongin pasukan dari Geekfam, jujur mereka nge-buying time waktu. Kalian sadar gak? Dia nge-relay waktunya. Dia nge-stretch game ini jadi lebih lama. Tapi Kabuki kali ini masih ada Purify. Dengan tidak terlalu terburu-buru tertancap, Kenziski tidak boleh masuk. Sekali masuk dia tidak akan bisa keluar. Cover yang dilakukan Liquid pasti sangat cepat. Ya untungnya jiwa muda Kenziski nggak keluar dari situ ya. Oke, one by one situation. Tapi ternyata jadi banyak dari sana. Jadi berubah 3 melawan 3. 3 kali 3, 3 point. Kali ini tidak ada yang didapatkan sama sekali.
Zoning out yang dilakukan Baloyski berhasil mendapatkan satu buah turret dari bottom lane. 2 turret, ini mahal. Waduh, ini Jo? bottom lane. Rame. Ditabrak. Ditabrak, Baloyski mencoba di cover. Windy sekarang full mount. 2 yang terakhir dikeluarkan. Tapi dapat sana, lihat yang bisa diberikan. Dari Final Rester, close lagi Boy. Dan arah bakal dari target kedua. Double kill di tangan Kenziski membuat para pasukan dari tim Geekfarm mereka kembali bounce back. Wow, apa yang sudah dibangun oleh tim Liquid di awal turtle pertama dan setelah adanya pencurian dan bergulir lagi. Kabuki no. Walaupun dia punya Purify Wolf. Walaupun dia punya Purify. Ingat, Purify tidak bisa menyelamatkan dia kalau tombak lintas Sumatera dari Kenziski itu menancap. Ya, dan sejujurnya juga ini membawakan paketan yang biasanya nge-counter ke arah Fanny. Dan kita belum ngelihat Fanny-nya juga sebenarnya kena counter secara langsung ya, Prof? Ya, apalagi Kenziski yang dari tadi nggak jadi korban loh dari Joe. Karena Big Fanny kan tujuannya benar-benar pengen ngebully untuk gold lane-nya. Tapi gold lane-nya dari tadi kita bisa lihat dapetin turret di bagian top lane, dapet turret di bagian bottom lane. Ini benar-benar big win harusnya untuk Geekfarm. Mereka udah unggul dari segi gold dan ingat, mereka hero late game. Iya, itu yang aku permasalahkan dari tadi. Ya, dan walaupun memang kalau melihat dari awal Make-nya terseok-seok sekali ya. Tapi ada celah yang lain juga sehingga damage dari yang lain, Weskiel. Yes, Kiel, Purify Gaming, save the day for this time. Dan bahkan Baloyski menjadi target utama Fenris Drake. Tidak bisa menyelamatkan sosok dari seorang Baloyski. Melihat Aboy dan... Oh my God! Joe! Dengan adanya satu cancel berhasil mendapatkan poin kill yang sangat mahal yaitu Aboy. Ingat, kenapa aku bisa bilang poin kill yang sangat mahal? Karena Aboy adalah permasalahan yang dimiliki tim Liquid. Dari tadi ya. Dari tadi. Make-nya struggle, Aboy sama Kenziski-nya juga bisa farming nih untuk dapetin beberapa item. Dan bahkan Trinity-nya udah hampir selesai nih, Prof, untuk Kenziski. Ya, untuk Kenziski mungkin akan kita skip dulu ya, karena dia benar-benar farming dari tadi. Tapi untuk Joe, dia juga sudah selesai dengan Malefic Roar. Dia harusnya untuk targeting ke arah Aboy akan sangat mudah sekali. Tinggal gimana caranya Widdy bisa open vision, biar Aboy-nya kena pressure sedikit. Dan Joe nanti bakal execute di sana. Oke, game ini di-relay oleh Baloyski semaksimal mungkin. Di stretch gimana caranya Aboy dan juga Kenzie dan juga Mekis itu punya powernya. Karena early game yang dipegang Liquid itu benar-benar ngebuat defense sebenarnya nggak terlalu punya power. Cuma beberapa permainan agresif dari Geekfarm memaksa menunjukkan Kabuki. Win of Nature dipotong oleh Mekis. The Monster Maker dari Baloyski. Kali ini di depan sana Windy nggak bisa bertahan dengan cukup banyak karena Kenziski dengan Trinity Swift yang dimiliki membuat mereka mencoba untuk melakukan kontes. Coba mengadu menunjukkan Purple. Retribution di start point. Tidak ada Retribution di saat lot muncul. 4 versus 5. Wow, ini akan menjadi informasi yang cukup penting. Dan apakah Geekfarm nantinya akan memanfaatkan waktu di saat Joe-nya nggak punya retri? Kayaknya bakal dengan formasi 3-2 sih. Aboy! Aboy! Termakan oleh Joe untuk kedua kalinya. Wah. Dan satu advice untuk Aboy, kalau dari saya pribadi, gak boleh muncul di map. Ya, ini targeting yang bagus banget ya. Dari Joe-nya 1v1. One by one situation, tapi tercolong kill dari bottom lane dan shutdown. Joe harus tumbang di hadapan Mekis. Monster dari Geekfarm ternyata masih berkuasa di atas rookie dari tim Liquid. Atau itu adalah overheating ya dari Joe ya. Setelah mendapatkan Aboy, dia hype. Tapi ternyata ketika 1v1, dia nggak punya counter, dia nggak ready untuk 1v1 dalam keadaan seperti ini. Tim Liquid ID dirugikan. Untuk kali ini Profesor, gue nggak bisa bilang dia salah karena ini the both way of Dragon menuju ke arah seorang WD. Federal Strike ke arah belakang membuat TSK harus zoning out. Terperangkap dengan damage yang maksimal. Membuat Windy nggak bisa bertahan, tapi lihat Aran. Dan blazing duet from Kabuki. Berhasil memporak-porandakan Geekfarm. Membuat para pasukan dari tim Geekfarm. Mereka mendapatkan poin kill yang sangat banyak. 2 poin kill berbanding 1. A blazing duet from veteran Kabuki. Unggul jumlah ngebuat dari tim Liquid ID kali ini menguasai area dari Lord. Akankah ada satu pencurian lagi yang bisa diupayakan oleh Mekis? Yakinkah mulai masuk dengan adanya Spear of Distraction karena belakang. Lanjut, the power of retribution. Dan Geekfarm, the King Player, men-take over Lord. Memusnahkan tim Liquid yang sudah memegang Lord di depan mata. Wow. Ini tensinya tinggi banget dan semua terjadi begitu cepat. 3v4 situation clutch yang menarik dari Geekfarm. Dengan adanya SOD ditambah dengan Gobs yang memang targetingnya langsung karena dari Yeskiel. Dan sekarang The King's Player dipaksa di arah belakang. Fokus menuju ke arah surat Tengah S yang dikeluarkan. Clear minion sangat cepat. Mereka mau masuk di 3 lane. Di atas dikontrol oleh Mekis. Ke bottom lane dikontrol oleh Kenziski. Di tengah Gobs.
yang mengontrolnya, Ul. Wah ini temponya sih bener-bener tinggi banget ya. Seketika keadaan berbalik lagi buat Geek Fam. 4.000 gold. 4.000 dan bagaimana juga turret-turret ini sangat-sangat mudah untuk dihancurkan. Semenjak dengan hadirnya juga Kenziski yang belum tersentuh sama sekali. Dia belum menjadi targeting dari tim Liquid, Prof. Ya dari awal ya, dia nyari space-nya luar biasa dan yang tadi Ranger Mas bilang kalau misalkan Baloi berhasil untuk ngebeli waktunya. Iya, stretching game-nya Ini ini. nge-stretch game. Jadi buat mungkin beberapa orang, nge-stretch game itu mungkin nggak penting. Tapi kalau dia punya 2 scaling power, nge-stretch game itu sangat penting. Dan lihat Kabuki di depan sana, terkena Shadow Kill, menuju ke belakang masih dengan Shadow. Oh, Scan of Distraction body block yang sangat baik dari Aran. What a body block. Hampir ya. Itu body block yang sangat baik. Walaupun sebenarnya Kabuki juga nggak bakal tumbang. Karena dia sangat tekan dengan base-nya. Dan kalau masuk itu pasti udah bakal membalikan keadaan. Cuma di sini yang dari tadi aku mau bahas. Stretch game, nge-relay. Ngebawa game ini sampai menit yang sangat baik untuk hero scaling. Itu cuma bisa dilakukan oleh Roamer. Dan Roamer nggak bisa sendiri. Ya. Dia butuh mid lane dan ternyata koneksi dari roster yang tidak tergantikan. Ini nggak sebohong. Ya, tabrakan lagi. Tabrakan kembali. Spear Office for Raid. Terus ke belakang WD. Sonic dari seorang Gog. Terus dia mendapatkan 1. Tapi lihat Fake It. Berhasil memotong jalan dari seorang Joe. Tidak bisa terlalu lama di depan memang. Tapi nampaknya Spear of Distraction dihindari. Tombak lintas Sumatera yang tidak kena. Tapi nampaknya Joe masih mau lebih. Aboy menjadi target utama. Tapi Kenziski sebagai ujung tombak dari Geek Fam menunjukkan batang hidungnya, taringnya yang tajam, membuat Joe akhirnya berpikir 2 kali sebelum cutthroat menuju ke arah Aboy. Ya ini beli waktunya bukan cuma sekedar untuk ngebuat dari mid dan gold lanernya bisa farming. Tapi My Kids-nya juga loh yang tadi patah banget di awal. Bahkan dia sekarang udah catch up banget dengan keadaan. Ya, window-nya kebuka banget ya buat Geek Fam. Jendela yang mereka butuhkan untuk bisa mendapatkan kemenangan jadi semakin lebih banyak. Winter Crown. Kabuki menjawab Shadow Kill, Feather Air Strike. Mungkin dengan serangan balasan ya, dengan menggunakan Blazing Duet ditambah dengan Winter. Tapi itulah dia satu-satunya jalan keluar ketika emang lawannya adalah Hayabusa kebetulan. Ya, Hayabusa dan Aboy lebih tepatnya. Karena Farsha ini kalau 2 kali tetes dan ada Blazing Duet deket dia memang sama-sama mati. Tapi itu kan ngerugiin untuk Liquid. Yang dia depending on Cloud, jujur. Depending on Cloud saat ini. Joe-nya soalnya udah lumayan susah nih ya buat nyari-nyari point kill ya. Power-nya udah sedikit agak menurun juga semenjak tadi 1v1 dia dapat lane shutdown-nya. Yang akhirnya ngebuat dari Liquid ID harus sedikit menurunkan tempo mereka. Tapi di area dari Lord nih sekarang sudah mulai coba untuk ditarik ulur dan memancing pemain-pemain dari tim Liquid untuk masuk. Ada satu problem yang mungkin belum dituntaskan tim Liquid. Kontrol manajemen laning-nya belum bisa mereka pegang. Padahal mereka menggunakan Fanny. Itu di depan sana. Dari Gob. Bakal coba untuk menuju ke arah Aran. Itu adalah target utama dan Joe. Membuat Aboy kali ini harus menutup Feather Attack mereka. Free hit ke arah belakang. Menuju ke arah Spear of History. Wind of Danger dan Joe. Terkena The Wind of Danger dan Godlike. Blasting Duet from Kabuki di depan sana. Tidak bisa terlalu lama. Lihat Kabuki gak punya Wind of Danger. Dan bahkan Kenziski. Monster yang dibuat Paloyski dibangkitkan di hadapan tim Liquid. Dan The Wave the Dragon juga. Tidak banyak bahkan, tapi on point. Dan sekarang Widhi ditabrak. Oke, Widhi bakal coba ditabrak, bakal coba ditumbangkan. Looking for wipeout. Dan mungkin ini bencana pertama. Ini bencana pertama. Geek Fam take the keyboard. The Monster Maker itself dan Kenziski tampil dengan begitu jauh lebih matang. Tim Liquid early yang mereka dapatkan ternyata belum menjadi jaminan dan bahkan menjadi sebuah hal yang dibalikan oleh Geek Fam. Wow. Punya waktu, punya late game, udah pasti. Moskov yang benar-benar untouchable. Kenziski hanya butuh 1 musim, 1 season